Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 4 ingin menjelaskan mengenai pemilu dari tahun 1955 hingga tahun 2019. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wendana Fira Adifasya, absen 32. Perkenalkan nama saya Nur Alina Putri Hayanti, absen 25. Perkenalkan nama saya Sanduran Putra Wisnadi, absen 30. Perkenalkan nama saya Naura Nafanadila Ramadana, nomor absen 24. Perkenalkan saya Fiandra Nadia Brasa, nomor absen 14. Dan saya Safa Aisyah, absen 31. Berikut penjelasannya. Pemilu dibagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa parlementer, yaitu pada tahun 1955, kemudian pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1989, 1992, dan 1997. Kemudian masa yang ketiga yaitu masa reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai 2019. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota konstituen pada 25 Desember 1955. Pemilu ini adalah pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pemilu selanjutnya. Pemilu yang kedua yaitu tahun 1971. Pemilu yang kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1958, namun baru berlangsung pada tahun 1971 karena masalah keamanan. Pemilu ini berlangsung untuk memilih anggota DPR dan DPRD dengan diikuti 10 partai politik dan 1 ormas, yaitu NU, Parmusi, PSII, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, serta Golkar. Hasil pemilu 5 Juli 1991 itu menyatakan Golkar sebagai pemilik suara mayoritas diikuti NU, PNI, dan Parmusi. Pada pemilu ketiga pada tahun 1977 menandai dimulainya kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977 dengan diikuti 2 partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971 dan STU Ormas. Selanjutnya adalah pemilu pada tahun 1982, 1989, 1992, dan 1997. Nah, pada pemilu ini konsepnya sama, yaitu dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sementara Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Peserta pemilu ini sama, yaitu Golkar, PPP, dan PBI. Dan selama masa pemilu ini Golkar selalu memenangkan suara terbanyak dalam sidang umum MPR. Soeharto juga kembali terpilih menjadi presiden dan membuatnya terus menjabat selama 32 tahun. Walau begitu, wakil presiden yang mendampingi setiap periode berganti, mulai dari Umar, Sudarmono, Tri Sutrisno, hingga B.J. Habibie. Pemilu kelima dilaksanakan pada tahun 1999. Digulingkannya pemerintah, Presiden Soeharto membuat pemilu dipercepat dari yang semula dijadwalkan pada 2002 terpaksa dilangsungkan pada tahun 1999. Pemilu yang berlangsung pada 7 Juni 1999 menjadi sejarah pemilu pertama di masa reformasi. Berikut penjelasannya. Pemilu 2004 kembali tercatat sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipilih secara langsung oleh warga negara Indonesia. Sistem baru ini berlangsung dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Pelaksanaannya adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 5 April 2004. Dilanjutkan dengan pemilu presiden 2 Juli 2004 putaran 1 dan 20 September 2004 putaran 2. Pemilu 2009 dilakukan dengan metode yang sama dari tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah penggantian ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaan adalah pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2009. Dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Berikut penjelasannya. Pemilu selanjutnya yaitu pemilu tahun 2014. Tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya dengan pelaksanaan pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada 9 Juli 2014. Sementara pemilu presiden dilaksanakan 1 putaran pada 9 Juli 2014. Berikut penjelasan. Pemilu berikutnya pada tahun 2019, pemilu 17 April 2019 diikuti oleh 14 partai nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. 9 partai dinyatakan lolos ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Berikut penjelasannya. Jadi yang telah kita sampaikan ini berkaitan dengan pemilu yang akan datang, yaitu pada 2024. Kita sebagai anak muda juga akan mengeluarkan suara kita untuk Indonesia yang lebih merdeka. Untuk itu, jangan lupa keluarkan suara kalian ya. Mungkin sampai di sini nih penjelasan mengenai pemilu dari tahun 1955 hingga tahun 2019. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.